Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang aku anak saleh. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari sikap jujur, sikap amanah, dan juga santun serta menghargai teman. Nah, apa kalian sudah tahu jujur itu apa sih? Nah, jujur itu artinya berkata apa adanya, tidak mengurangi atau menambahkan. Jujur dikatakan jujur apabila perkataan dan perbuatannya sama. Sedangkan lawan dari jujur adalah dusta atau bohong. Berlaku jujur di mana saja dan kapan saja. Sikap jujur harus dibiasakan sejak kecil. Bersikap jujur akan disayang Allah dan manusia. Nah, contohnya jujur banyak sekali ya anak-anak ya. Misalnya, jujur mengerjakan tugasnya dikerjakan sendiri atau dibantu. Jujur dalam menulis tugasnya ditulis sendiri, tidak boleh dituliskan orang lain. Jujur dalam ujian atau ulangan, tidak boleh menyontek. Dan jujur menggunakan uang, seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja. Kalau ada sisanya dikembalikan kepada ibu. Mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan. Seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah? Apabila tidak belajar, katakanlah dengan jujur, saya tidak belajar, Bu. Nah, anak-anak, itu tadi pengertian jujur. Apa tadi jujur? Jujur artinya berkata apa adanya, tidak mengurangi atau menambahi. Keuntungan orang jujur itu apa ya? Allah sangat senang kepada orang jujur. Kemudian sikap jujur juga disenangi semua orang. Kita akan menjadi orang yang dipercaya oleh teman, dipercaya oleh orang lain, dan mempunyai banyak teman. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya, Allah tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang yang tidak jujur akan dibenci semua orang. Nah, yang kedua adalah sifat amanah. Wah, amanah itu apa ya? Ada yang tahu enggak? Betul sekali. Amanah itu adalah sifat yang dapat dipercaya. Ketika berjanji ditepati, ketika dititipi sesuatu maka dijaga. Contoh sifat amanah itu kita bisa lihat dari sifat Rasulullah SAW. Siapa Rasul kita? Nabi Muhammad. Rasulullah SAW sejak kecil selalu bersikap amanah hingga mendapat julukan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Nah, itu tadi Al-Amin diambil dari kata amanah, adalah sifat yang dapat dipercaya. Kebalikan dari sifat amanah adalah berkhianat. Berkhianat itu tidak dapat dipercaya. Balasan bagi orang yang amanah adalah surga, sedangkan balasan bagi orang yang menipu adalah neraka. Wah, kalau contoh perbuatan amanah itu banyak sekali ya anak-anak ya. Ketika nanti kalian dewasa, kalian akan mengerti. Ketika kita diberi tugas mengemban misalnya keuangan, kita gunakan dengan sejujur-jujurnya, berarti kita termasuk orang yang amanah. Amanah itu tidak menyelewengkan apapun. Bisa jadi uang, bisa jadi kekuasaan, bisa jadi kewenangan, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, yang ketiga adalah santun. Apa ya santun itu? Sebenarnya yang ketiga adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh. Wah, kalian tahu kan hormat itu apa ya? Hormat itu sikap menghormati. Kalau patuh itu sikap menaati peraturan. Patuh itu menaati peraturan. Bisa jadi peraturan itu perintah orang tua ataupun perintah guru.
Manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu apa? Makhluk sosial itu artinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan orang lain dan akan berhubungan dengan sesama. Misalnya, di rumah kita berhubungan dengan ayah, ibu, kakak, adik. Tanpa ada ayah, ibu, kakak, adik, kita tidak akan bisa hidup sendiri ya anak-anak. Jadi kita harus saling membantu, saling menolong, dan saling melengkapi. Siapa yang mencarikan nafkah buat kita? Ayah. Siapa yang membantu mempersiapkan keperluan kita di rumah? Ibu. Siapa yang menolong kita jika sedang kesusahan? Kakak ataupun adik. Kalau di sekolah kita berhubungan dengan guru dan teman-teman. Di lingkungan rumah kita berhubungan dengan tetangga. Dalam berhubungan dengan sesama kita harus juga memakai adab. Misalnya adab terhadap orang tua dan guru. Nah, itulah adab terhadap orang tua guru, caranya yaitu menghormati dan patuh. Kedua orang tua kita di rumah itu ayah dan ibu. Nah, kenapa bapak ibu guru juga harus dihormati? Karena bapak ibu guru adalah orang tua kita di sekolah. Ayah dan ibu kita yang memberi makan pada kita, yang beri nafkah pada kita. Sedangkan bapak ibu guru adalah yang mengajari ilmu di sekolah. Makanya kita harus hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru. Contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan bapak ibu guru apa saja? Banyak sekali hormat dan patuh pada orang tua. Contohnya kita melaksanakan perintahnya, mendengarkan nasihatnya. Ketika hormat dan patuh pada bapak ibu guru, mendengarkan ketika pelajaran, mengerjakan PR, mengerjakan tugas-tugas, itu contohnya ya. Yang terakhir, santun dan menghargai teman. Nah, ini santun dan menghargai teman. Ketika kita berteman atau bergaul dengan sesama teman, kita harus menjadi orang yang santun. Santun itu apa? Santun itu sopan, halus budi, bahasanya baik, tingkah lakunya baik. Ciri-cirinya orang santun itu biasanya sabar, tenang, sopan, penuh belas kasihan dan suka menolong. Tidak suka marah, tidak suka dendam, itu namanya santun. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Menghargai itu tidak meremehkan ya, jadi kita harus selalu menghargai orang lain. Karena jika kita meremehkan orang lain itu akan membenci kita. Jika mereka tidak membenci, mungkin mereka akan dendam kepada kita. Banyak sekali anak-anak contoh perbuatan santun. Contohnya berteman tanpa pilih kasih, bersahabat dan bermain dengan siapa saja, tidak usah membedakan kaya apa miskin, normal apa cacat, cakep apa enggak, buruk, cakep apa buruk, dari kalangan bangsawan apa rakyat jelata. Jadi tidak usah membedakan. Seperti itu ya. Terus tidak mencela dengan perkataan yang buruk, ngomongnya gak elek-elek. Oh, kamu itu gini. Gak boleh, nanti takutnya orangnya dendam sama kamu ya. Terus harus selalu rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu. Selalu mengucapkan terima kasih. Nah, itu contoh perbuatan santun ya. Jadi apapun kamu harus selalu berterima kasih kepada temanmu walaupun mungkin walaupun jasanya itu kecil, kita harus tetap berterima kasih. Contoh itu contoh menghargai. Minta maaf kepada teman apabila kita bersalah. Tidak usah malu untuk minta maaf lebih dahulu. Apabila kita menyinggung perasaan pun kita harus segera minta maaf. Tidak mengambil hak orang lain dengan cara mencuri, merampas, atau berbohong. Terus selalu memberi ucapan selamat, sanjungan, dan pujian ketika teman memperoleh keberhasilan. Nah, itu tadi anak-anak contoh perbuatan anak saleh, perbuatan anak soleh. Kalau kita ingin menjadi anak soleh, pada bab ini kita diajari tentang satu, sifat apa tadi? Jujur. Kedua,
sifat amanah. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang terakhir yaitu santun dan menghargai teman. Nanti kolom-kolomnya bisa diisi ya anak-anak ya. Halaman 24 bisa diisi buku pendampingnya. Halaman 26 ya juga bisa diisi contoh-contohnya. Halaman 27 juga bisa diisi contoh-contohnya. Oke anak-anak. Oke, sekian dari Bu Guru. Terima kasih. Selamat belajar ya anak-anak. Nanti bisa diisi halaman 27 yang bawah itu. Ayo berlatih. Nah, itu bisa dijawab. Apa yang dimaksud jujur? Nah, jujur tadi sudah ada di atas ya. Kepada siapa saja hendaknya bersikap jujur ya. Kepada siapapun. Mengapa kita harus bersikap jujur? Karena jujur itu perbuatan yang disukai oleh Allah. Seperti itu ya. Boleh diisi. Dan baliknya juga halaman 28 juga bisa diisi ya. Oke, terima kasih anak-anak, selamat belajar. Buku pendampingnya diisi. Kalau ada kesulitan bisa tanya Bu Fido di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.